nyatanya dikenal dan dikenang di hampir seluruh Indonesia, bahkan internasional, karena memiliki banyak aset tempat pariwisata yang salah satunya soal komodo. Kemudian hari ini diperharapkan dengan masalah yang tidak jelas, tidak etis. Perlu saya sampaikan lagi bahwa kalau misalkan dari pihak pemerintah tidak mempertegas soal ini, saya pastikan ada antek-antek di dalam sistem yang ada sekarang, bahwa ini sudah diorganisir dengan matang dan baik. Jika kemarin Pak Gopung Victor menyampaikan untuk tutup sementara waktu, ternyata ini supaya apa? Membuka lowongan supaya tidak diawasi. Jika kemudian apa? Praduga tak bersalah dari masyarakat mengatakan bahwa ini adalah bentuk oligarki, karena tidak ada pengawasan lalu ditutup untuk sementara waktu dengan sangat mudah. Kelompok yang sudah terorganisir ini masuk ke dalam Taman Nasional Komodo lalu menjual 41 ekor komodo. Bapak Ibu sekalian ada di lembaga eksekutif mungkin tidak pernah merasakan bagaimana masyarakat merawat komodo ini, tapi hanya karena ego, kepentingan pribadi, lalu Bapak Ibu sekalian dengan seenaknya menjual binatang yang tidak berdosa ini. Sehingga mewakili teman-teman Aliansi Mahasiswa Manggarai Kupang, kami mengecam dengan keras siapapun kelompok dibalik dijual belikannya 41 komodo ini. Maka oleh karena itu, proses investigasi dan juga penyelidikan yang sementara dilakukan, meskipun kita NTT tidak tahu malu bahwa yang menangkap pelaku adalah di luar NTT. Proses investigasi harus lebih diperdalam, proses penyelidikan harus lebih digetol lagi. Semua pelaku harus ditangkap dan 41 ekor komodo, sepakat teman-teman, untuk dipulangkan kembali kepada habitatnya. Sepakat? Sepakat? Kalaupun tidak, saya dan kami semua pastikan bahwa di agenda demokrasi dan pemilu kali ini kami akan getol soal kita harus golput, saudara-saudara sekalian. Ternyata sia-sia kita punya wakil rakyat di gedung yang sangat mewah ber-AC. Karena percuma seperti yang disampaikan oleh Bung Victor bahwa ternyata kehadiran mereka-mereka ini lebih banyak nangkak, tidur dan terdiam di bawah naungan AC. Nah, oleh karena itu kami tidak butuh retorika banyak, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang kami mau sekarang, kami harus masuk ke dalam ruangan, kami harus beraudiens secara langsung. Lembaga eksekutif penting untuk mengklarifikasi soal ini. Kalaupun tidak, maka kami yakin dan percaya bahwa ada antek-antek dari lembaga eksekutif yang kemudian apa? Berhasil menjualkan 41 ekor komodo. Maka oleh karena itu, mengapa melarang kami untuk masuk ke rumah kami sendiri? Kami harus masuk. Sepakat teman-teman? Sepakat? Sepakat? Tidak boleh tidak. Ini bagian dari tidak menghargai masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak menghargai masyarakat. Kami wajib menyampaikan secara langsung aspirasi kami. Ini bukan perjuangan main-main. Bapak Ibu yang mewakili lembaga tertinggi Nusa Tenggara Timur eksekutif, mengapa kami harus masuk ke dalam? Kami harus tahu dan dengar secara langsung bahwa lembaga eksekutif mengklarifikasi soal ketidakjelasan ini. Kami harus sampaikan ke dalam bahwa aspirasi, kerisauan dan kegalauan masyarakat itu seperti ini. Nah, oleh karena itu saya berharap teman-teman aksi sekalian, semangat kita jangan kendor dan kita harus masuk ke dalam. Sepakat? Sepakat? Tidak ada yang melarang kami karena ini rumah masyarakat. Kalaupun kami tidak diizinkan masuk, ini bagian dari pemerintah yang nangkap dan tidak menghargai masyarakat. Sementara pakaian, baju dan celana yang dipakai itu adalah dari kami.
Anda harus tak malu dan dengar apa yang kami sampaikan. Sepakat teman-teman? Sepakat? Sepakat? Oke baik, terima kasih, sekian dari saya. Tapi catatannya bahwa kami harus masuk ke dalam dan perlu untuk kita diskusi, sharing soal ini. Karena kami juga punya konsep bagaimana nasib Komodo selanjutnya, nasib NTT selanjutnya. Kita tidak mau lagi ada proses penjualan. Penjualan manusia harus diperhatikan, penjualan Komodo harus diperhatikan. Sepakat teman-teman? Baik, sekian dari saya. Kupang menggelar selanjutnya kita akan masuk ke dalam terkait ruangan. dengan kasus penyelundupan 41 komodo yang dibunuh oleh Polda Jatim. Baik, selamat Sebelumnya, sore Bapak Mama. puluhan masa aksi ini telah melakukan aksi di depan Nana Lama. Setelah itu, Bapak yang Mapolda saya NTT, hormati, kantor DPRD sekali Provinsi lagi, Nusa Tenggara Timur kami dan tidak membutuhkan siang hari ini negosiasi melakukan panjang. aksi Tuntutan massa kami sekarang lanjutan itu di titik yang terakhir aspirasi di kami tersampaikan kepada kantor Bapak Gubernur Gubernur NTT, dan Jalan harapan Matahari, Kota kami Kupang. di sini kami harus bertemu langsung masa untuk aksi menyampaikan dari aspirasi hadirnya itu. mereka Yang di kedua, lokasi aksi yang untuk terakhir ini memperjelas mendesak pernyataan masuk untuk statement Bapak Gubernur bertemu langsung dengan Gubernur berapa NTT. hari lalu soal Terlihat di sini mengembalikan Komodo ke aparat habitat kepolisian aslinya, dari yaitu di Pulau Satuan Komodo, Sabara Pulau maupun Padar juga dan Pulau Rinca. unit Turjawali Polres Ini Kupang menjadikan melakukan tanggung pengamanan jawab bersama dapat dilihat bahwa Komodo yang mempunyai sumbangsi besar dalam hal ini pendapatan asli daerah bukan pajak Sekretariat Daerah terhadap Provinsi Nusa NTT. Tenggara Timur sementara Tuntutan melakukan sekarang itulah dialog kembalikan Komodo bersama ke habitatnya para mahasiswa. agar supaya hal yang paling penting NTT mampu keluar dari provinsi yang paling miskin. NTT memegang predikat dan mungkin sekarang di dalam gedung yang istimewa ini ada mafia-mafia sehingga terjadinya penyelundupan Komodo yang dimana hal ini pula Polda Jatim mendapati 41 ekor Komodo hasil dari penyelundupan 41 ekor Komodo. Oleh karena itu hal yang paling penting adalah kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Kalau ini adalah rumah kita bersama, rumah wakil rakyat, apakah kita secara etis kita diterima di depan dan tidak diperbolehkan masuk? Jadi kami berharap negosiasi di depan jalan ini tidak begitu alot sehingga kami bisa masuk di dalam dan bertemu langsung dengan Bapak Bung Tilu, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat. Kami akan boikot media dan kami akan menyampaikan tidak menerima aspirasi apa alasan kami akan sampaikan mosi tidak percaya ke pemerintah provinsi Nusa Tenggara. Kami akan boikot media. Kami akan Baik, masa aksi sekalian, bahwa kita menunggu sudah dua jam di depan kantor gubernur, lalu kemudian tidak muncullah sosok seorang nomor satu di provinsi Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saya mengundang Mas Aksi untuk kita sedul ke maju. Mas Aksi sekalian, Mas Aksi, saya mengundang Mas Aksi. Saya mengundang Mas Aksi karena saya melihat bahwa negosiasi yang dilakukan tidak menemukan titik solutif yang baik. Maka dari itu seluruh masa aksi itu kemudian satu langkah maju menuju kantor gubernur, saudara sekalian. Bahwasanya kehadiran kita sebagai mahasiswa, kehadiran kita yang kemudian sudah tergabung dalam aliansi Mahasiswa Manggarai Raya tidak diterima baik atau tidak diterima baik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, saudara sekalian. Maka dari itu kita tetap meminta kepada Gubernur untuk harus menemui kami, karena ini persoalan yang bagi kami adalah sangat miris dan juga bagi kami adalah sangat merugikan bagi PHD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Indonesia pada keseluruhannya. Pada 2011 di mana depan di dunia, saudara sekalian, itulah yang kemudian membangkit sendiri spirit juang kami. Itulah yang kemudian kami hadir sebagai gerakan moral. Kami hadir sebagai kepedulian kami terhadap Komodo
yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang bagi saya oknum yang brengsek, dengan melakukan penyelundupan terhadap ke-41 komodo saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, sampai malam pun saya berharap Mas Aksi tetap berada di depan kantor gubernur. Teriakan-teriakan ini merupakan teriakan bentuk kepedulian kita, saudara sekalian. Teriakan akan masyarakat seluruh Indonesia Tenggara Timur, teriakan atas masyarakat seluruh Indonesia, saudara sekalian. Karena yang mengurus Taman Nasional Komodo bukan hanya sekedar Indonesia, melainkan kancah internasional dulu. Itu sudah diatur dan sudah ada legitimasi pada tahun 2011, saudara sekalian. Dan juga keberadaan komodo sangat memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah, bukan pajak, saudara sekalian. Makanya atas dasar ini kami juga mendukung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atas pernyataan kemarin, di mana Gubernur menyampaikan secepatnya mengembalikan komodo pada habitat aslinya. Maka dari itu kami akan mendukung, dan juga kami meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk segera mengusut tuntas kasus penyelundupan ke-41 komodo saudara sekalian. Dan juga kami meminta dan mendesak kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk segera membangun koordinasi fungsi kepengawasan lebih diperketat di kawasan Taman Nasional Komodo, saudara-saudara sekalian. Itulah substansi dari apa, dan itulah juga substansi yang kemudian kenapa kami berada pada sore hari ini di depan kantor gubernur, dan kenapa juga kami harus meminta untuk kami harus bertemu gubernur, karena kami harus berhadapan dan karena kami harus beraudiens menyampaikan inilah yang sebetulnya yang terjadi fakta di lapangannya, inilah sebetulnya yang terjadi realita yang terjadi di Taman Nasional Komodo, di mana proses penyelundupan ke-41 komodo saudara sekalian. Maka yang negosiasi yang dibangun, kalaupun kita tidak bertemu dengan Pak Gubernur, maka saya harapkan Mas Aksi untuk kita tetap konsisten pada satu garis perjuangan yang sama, bahwa perjuangan ini perjuangan kita semua, karena kita merupakan representasi dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan menjadi representasi dari seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, saudara sekalian. Persoalan komodo bukan persoalan yang kemudian hanya di Nusa Tenggara Timur. Ini persoalan nasional dan juga internasional, saudara sekalian. Tentu kepedulian inilah yang kemudian kami meminta kepada gubernur yang terhormat untuk segera menemui kami. Ini persoalan penting. Dan ada beberapa hal yang kemudian kami sampaikan, ada beberapa hal, ada beberapa konsep gagasan yang kemudian kami harus sampaikan kepada gubernur dalam hal pengelolaan Taman Nasional Komodo, saudara sekalian. Oleh karena itu, kita tetap berada di depan kantor gubernur. Tetap berada di depan kantor gubernur. Dan juga yang berikut, saya berikan kesempatan orasi singkat ke Pak Adit. Cek, satu. Baik, sekali lagi saya menyapa Bapak Gubernur yang terhormat dan staf dan juga jajarannya. Selamat sore. Selamat menikmati udara dingin AC yang sangat segar, dan biarkan kalaupun hari ini Bapak yang terhormat tidak bisa bertemu dengan kami dalam waktu yang singkat untuk bagaimana mendengarkan aspirasi dari kami. Bapak Doktor yang terhormat yang lobbynya sudah memasuki 3 jam, kami minta supaya lobbynya tidak perlu diperlambat lagi. Dan saya minta kepada teman-teman aksi supaya kita masuk saja ke ruangan dari Bapak yang terhormat, Bapak Bung Tilu, Bapak Victor Bung Tilu Laskora. Karena kita punya perjuangan jalan kaki dari depan kantor Polda sampai di gedung istimewa dari orang nomor 1 di NTT untuk bertemu langsung dengan dia. Tetapi sang lobby itu yang mana sudah 3 jam lebih dia melakukan lobby tetapi belum menemukan solusi yang solutif, Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu, saya minta kepada masa aksi supaya saya minta waktu 2 menit kepada Bapak Doktor yang terhormat, kepada Bapak Doktor yang terhormat yang masih melakukan lobby di depan saya ini, supaya segera memberikan waktunya
kepada kami supaya kami bertemu langsung dengan Bapak Gubernur yang terhormat. Saya minta waktunya jangan diperpanjang lagi, waktu lobbynya jangan diperpanjang lagi. Bapak Dokter yang terhormat, kami minta bertemu dengan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, bukan Bapak Dokter yang terhormat yang di depan saya yang sudah melakukan lobby sebanyak 3 jam. Saya minta kepada teman-teman aksi, ketika 5 menit yang saya berikan, ketika Bapak Dokter yang terhormat tidak bisa, maka kita masuk saja untuk ketemu dengan Bapak Gubernur yang terhormat. Kembali lagi, saya minta kepada teman-teman masa aksi, kepada Bapak, kepada koordinator umum, supaya jangan terlalu lama melakukan lobby dan negosiasi. Ini sudah masuk ke 3 jam. Kita belum makan dari pagi sampai pada detik ini untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan kepentingan Nusa Tenggara Timur, khususnya yang mana Nusa Tenggara Timur ini masih sangat miskin dan masih banyak kasus-kasus seperti yang kita gencarkan sekarang, Bapak Ibu sekalian, yang mana kasus penyeludupan terhadap 41 ekor komodo. Kalaupun Bapak Gubernur yang terhormat tidak bisa bertemu dengan kami, paling tidak Bapak Wakil Gubernur yang terhormat, paling tidak Bapak Ibu Wakil yang terhormat. Sepakat? Sepakat untuk masuk? Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada koordinator lapangan. Saya minta perwakilan dari kaum perempuan untuk menyampaikan aspirasinya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Pejuang-pejuang Pertiwi merdeka. Jika ada kelaliman, bagaimana saudara? Lawan. Jika pemimpin kita tertidur, bagaimana saudara? Lawan. Bapak Dokter yang terganteng, kita sudah melobi begitu lama, dan alasan Anda adalah regulasi. Ada struktur, ada aturannya. Itu ada alasan kenapa Indonesia tidak maju-maju. Anda terlalu kaku. Anda melanggar aturan yang substansi. Anda bisa. Ya, seperti ini untuk rakyat Anda tidak bisa. Bapak Dokter, pikir. Ini untuk rakyat. Bapak Gubernur yang ada dalam istana, ini rumah rakyat. Ini rumah rakyat. Ini rumah rakyat, Bapak Gubernur. Ketika Anda mau naik, Anda gencar-gencar mencari pendukung. Namun pada hari ini Anda total menjadi pengkhianat rakyat NTT. Sepakat, teman-teman. Belum sampai di isinya bensin sudah habis. Ada wartawan orang pakai kan? Tidak harus kan? Kita sudah main. Sudah, aduh. Lama.